يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini cuaca cukup sejuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman. Dan tentunya kita dalam suasana di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat mulia bagi kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang hari-harinya, waktunya diisi dengan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan yang berupa tentang kewajiban berpuasa, yang mana tujuan dari puasa adalah agar menjadikan hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah tujuan dari disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, kepada kita orang-orang yang beriman. Tentunya semua ini merupakan satu hal yang harus kita jadikan pelajaran besar. Karena kita tahu Ramadan juga selain dari agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan kita hamba yang tadinya barangkali kita agak menjauh, maka sekarang usahakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini betapa orang-orang begitu mudah untuk menjalankan ketakwaan. Orang-orang mungkin tadinya menjalankan ibadah biasa-biasa saja, maka pada bulan ini ia akan lebih bersemangat dalam beribadah. Ini juga merupakan satu wujud kebenaran dari hadis Nabi SAW. Idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Terlepas dari khilaf penjelasan para ulama tentang dibelenggunya setan ini adalah secara maknawi atau secara nyata. Yang jelas kita dapati bahwa bulan ini adalah bulan di mana orang itu lebih mudah menjalankan ketakwaan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Para pemirsa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini kita sudah melewati lebih dari separuh bulan yang mulia ini. Separuh telah kita lalui, detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari. Siang harinya kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu kita. Malam harinya kita melakukan ibadah-ibadah, tilawatul Quran, salat malam, salatul tarawih, dan amalan-amalan yang lainnya.
maka Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Ketika nanti kita sudah terlewat dengan bulan yang mulia ini, pertanyaannya adalah, apakah kita masih bertahan dalam kondisi seperti ini? Apakah kita mampu menjalankan semangat Ramadan ini ketika nanti sudah melewatinya? Apakah kita mampu bertahan? Maka tentu sebagai seorang muslim, sebagai hamba yang beriman, kita berharap bahwa hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah amalan yang sudah kita lakukan dapat membekas pada diri-diri kita. Ia bukanlah sebuah ritual yang biasa saja, bukan pula satu rutinitas yang tiada makna. Ia harus meningkatkan ketakwaan kita, ia harus meningkatkan keimanan kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harus senantiasa dipupuk sehingga iman itu akan tumbuh, akan semakin tumbuh, dan kita menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi dengan istiqamah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya istiqamah adalah mulazamatut taqwa bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat, yaitu senantiasa berjalan di atas ketakwaan dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya istiqamah adalah ats-tsabat 'alal haqq, yaitu tetap berada di jalan kebenaran. Maka inilah harapannya adalah kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketakwaan ini, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan istiqamah juga merupakan salah satu anjuran dan perintah dari Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang datang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Amr atau Abu Amrah. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang aku tidak bertanya kepada orang selainmu. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Iman kepada Allah dan istiqamah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan tanpa istiqamah ia rapuh. Istiqamah tanpa keimanan ia tidak mungkin akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang dia itu istiqamah dengan janji yang sangat indah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, sesungguhnya engkau telah mendapatkan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Subhanallah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang istiqomah. Kapan malaikat ini akan turun? Yaitu indal maut, yaitu ketika kematian datang kepadanya. Ketika kematian datang kepadanya, kita bayangkan betapa sakit dan perihnya sakaratul maut. Ketika ajal seorang hamba akan dicabut oleh malaikat maut, sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa dicabutnya nyawa pada seorang hamba itu sangat sakit sekali. Tapi orang-orang yang istiqomah, ia akan diberikan satu jaminan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, jangan takut dan jangan bersedih. Subhanallah. Bukan hanya sekedar itu, malaikat kemudian mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, kau mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah janji bagi orang yang istiqomah. Inilah janji bagi orang yang senantiasa ia beriman kepada Allah dan senantiasa berjalan di atas kebenaran, senantiasa menjalankan kewajiban yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan meninggalkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya larang. Tidak main-main, janjinya adalah surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita senantiasa istiqomah? Yang pertama, agar kita senantiasa istiqomah adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Kita senantiasa berdoa sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita senantiasa berdoa, meminta agar diberikan keteguhan hati, diberikan keistiqomahan. Yang kedua, karena kita hidup dengan orang yang ada di sekeliling kita, kita hidup dengan orang-orang yang kita senantiasa bergaul dengannya, maka kita memiliki pengaruh, kita memiliki asar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia tergantung dari agama temannya. Maka lihatlah orang tersebut dengan siapa dia berteman. Karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selektiflah kita dalam bergaul, dengan siapa kita berteman, karena itu akan mempengaruhi agama kita. Terlebih lagi di zaman ini, saat ini, betapa pergaulan yang buruk, pergaulan bebas menimpa keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Maka mulai dari diri kita, bertemanlah dengan orang-orang yang dia memiliki nilai kesolehan yang tinggi. Kita punya anak, ajarkan kepada anak kita untuk berteman dengan orang yang baik. Kita arahkan, kita bimbing mereka. Kita punya istri, jika berteman, sampaikan kepada mereka bahwa berteman dengan teman yang baik, teman yang solehah, dan seterusnya. Karena lingkungan yang baik akan membentuk kita bagaimana menjadikan kita seorang hamba tersebut. Apakah kita hamba yang dapat beriman kepada Allah ataukah ingkar kepada Allah? Wal'iyadzubillah. Kita bayangkan dahulu paman Nabi SAW, Abu Talib, di akhir hayatnya, menjelang ajalnya,
Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu buah kalimat yang akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Abu Thalib bergeming, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di sampingnya ada dua temannya yang mengatakan, hei Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Sehingga kemudian ketika ajal dicabut oleh malaikat maut, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Rasulullah SAW sampai menangis, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa Abu Thalib, tapi tidak dikabulkan. Sehingga kemudian juga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Teman yang baik memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kemudian setelah teman yang baik apa? Maka kita bersemangat untuk belajar Islam. Kita semangat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kita hadir di majelis ilmu. Kita hadir di forum-forum yang isinya adalah nasihat. Kita hadir di pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kebaikan, ya, untuk akhirat kita ataupun untuk dunia kita yang sifatnya adalah kebaikan. Orang-orang yang berilmu adalah mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka hamba-hambanya Allah yang berilmu. Nah itu hadirin pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, 3 poin ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilih teman yang baik, teman yang soleh. Yang ketiga, kita rajin dan semangatlah belajar menuntut ilmu syar'i. Karena dengan belajar kita akan mengetahui, karena dengan belajar kita akan tahu bahwasanya diri kita ini amat bodoh. Semakin dalam kita belajar, maka semakin kita tahu bahwa kita tidak mengerti apa-apa. Mudah-mudahan pemirsa semuanya, kita ketika melewati bulan yang mulia ini, ketika kita lewat di bulan Ramadan ini, kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita senantiasa istiqomah berada di atas kebenaran, istiqomah senantiasa berada di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita nanti istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah tadi surat Fussilat ayat yang ke-30, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan turun ketika mencabut nyawa seorang hamba, mengatakan jangan takut dan jangan bersedih, dan dijanjikan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.